Di time frame H4 Gold saat ini, struktur market mulai berubah ke arah bullish. Hal ini terlihat dari sudah mulai terbentuknya struktur higher low dan juga higher high. Dan ini artinya para buyers sudah mulai mendominasi markets di time frame ini. Oleh karena itu, area higher low di kisaran 4170 dan 45.3 wajib kalian perhatikan ya. Sebab level-level tersebut berpotensi menjadi area yang menarik untuk mencari peluang entry buy dengan resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan entry di harga saat ini. Seperti yang sudah kita bahas di video analisa sebelumnya di hari Jumat minggu lalu pada tanggal 12 Juni bahwa kecenderungan arah gold secara statistik masih cenderung turun di tren medium dan di tren besarnya. Oleh karena itu, mencari opsi sell di area supply terdekat warna abu-abu yang sudah kita gambar bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Dan benar saja ya, harga gold terlihat koreksi naik sampai upper area supply warna abu-abu terdekat, kemudian harga terpantul turun sejauh 600-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat pada hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang jika kita perhatikan chart gold pada time frame H1, kenaikan harga mulai kehilangan momentum ya. Saat ini pergerakan harga masih cenderung bergerak sideways di dalam range antara 4369 hingga 4305. Kondisi ini mengindikasikan bahwa buyer mulai mendapatkan perlawanan dari seller sehingga pergerakan harga belum mampu melanjutkan tren naiknya secara signifikan. Fokus perhatian kita saat ini berada pada area support di batas bawah range sideways yaitu di kisaran 4305. Apabila level tersebut berhasil ditembus oleh harga, maka struktur market berpotensi menjadi arah bearish. Dan dengan perubahan struktur tersebut, sellers berpeluang kembali mengambil kendali pasar dan mendominasi pergerakan harga pada time frame H1. Kemudian untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus area dan level-level krusial lainnya yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk level-level dan area-area krusial di gold ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita membahas charts berikut ini, saya mau bahas charts ini dulu ya teman-teman. Di charts ini kita akan mengidentifikasi arah trennya secara statistik menggunakan indikator moving average dan juga Bollinger Bands. Buat teman-teman yang mau belajar cara mengidentifikasi tren secara statistik, saya udah buatin video strateginya ya teman-teman. Namanya adalah strategi trading BBMA. Buat teman-teman yang mau menonton videonya, linknya akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini dan juga akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Sekarang mari kita perhatikan charts H4 berikut ini ya teman-teman. Kita akan mengidentifikasi arah tren besarnya secara statistik menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink, moving average bulanan yang warna biru, beserta Bollinger Bands-nya. Untuk arah tren besar di gold ini masih cenderung turun ya teman-teman. Cuman tren turunnya sudah mulai ada pelemahan. Ini bisa dilihat harga saat ini mulai bermain di atas moving average mingguannya dan juga harga sudah mulai memasuki area normal Bollinger Bands bulanannya. Sekarang kita pindah ke time frame H1 untuk melihat arah tren mediumnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau, moving average mingguan yang warna pink, beserta Bollinger Bands-nya. Di gold saat ini untuk arah tren mediumnya mulai cenderung naik kuat ya teman-teman. Dimana moving average harian sudah mulai cross up moving average mingguannya dan moving average harian mulai bermain di luar dari standar deviasi plus 1 Bollinger Bands mingguannya. Sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini terlihat untuk arah tren kecilnya mulai cenderung naik ya teman-teman, di mana moving average 8 jam masih bermain di atas moving average hariannya. Nah, strategi trading yang bisa kita bangun dari melihat arah tren kecil di time frame 30 menit, arah tren medium di time frame H1, dan arah tren besarnya di time frame H4, maka ini arah trennya masih cenderung mix ya teman-teman. Kalau kita melihat dari arah tren H4, kita masih bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin. Tapi kalau kita melihat arah tren medium di time frame H1, kita masih bisa mencari
mencari opsi buy di harga semurah mungkin. Sekarang kita pindah ke chart berikut ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau mencari opsi sell, teman-teman masih bisa memanfaatkan area supply ini untuk mencari opsi sell. Jadi kalau misalnya nanti harga breakout ke atas, maka teman-teman bisa cut loss. Dan untuk area sell gold selanjutnya yang mempunyai peluang tinggi untuk profit, itu ada di atas ini teman-teman, yaitu di kisaran 4541 sampai 4595. Jadi kalau seandainya harga gold bisa sampai di area ini, maka di area ini harga gold berpotensi mantul turun ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau mencari opsi buy, teman-teman bisa memanfaatkan area demand yang warna hijau ini ya, ada dua area demand. Jadi area demandnya ada di kisaran 4246 sampai 4170. Kemudian area demand selanjutnya di kisaran 4104 sampai 4024 ya teman-teman. Jadi kalau gold mulai turun dan memasuki area ini, teman-teman mulai bisa mencari peluang entry buy-nya ya. Nah sekarang kita pindah ke time frame weekly ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih besarnya ya teman-teman. Kalau teman-teman sering nonton video analisa dan mapping gold yang sudah saya buat setiap minggunya, teman-teman pasti tahu area-area yang ada di time frame weekly yang sudah saya buat ya. Dan area-area itu masih bekerja dengan baik teman-teman. Nah salah satunya adalah area sideways yang di bawah ini ya. Ketika harga gold di bulan Maret turun secara signifikan dan memasuki area ini direspek dengan baik ya teman-teman, dan harga memantul 7.000-an pips. Dan karena area ini masih belum di break, saya bilang bahwa area ini masih bisa dipakai lagi ketika nantinya harga gold mulai kembali memasuki area ini. Dan di minggu lalu area ini juga masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Harga gold turun tajam ya sampai lower area ini, dan kemudian harga memantul naik kurang lebih jauh 3.400-an pips. Ya semoga teman-teman yang selalu mengikuti video analisis saya, semoga tradingnya berakhir dengan profit ya. Nah sekarang kalau kita lihat di time frame weekly, kenaikan harga gold saat ini masih sekedar koreksi aja ya teman-teman. Karena struktur market di time frame weekly ini masih cenderung bearish ya teman-teman. Oleh karena itu, karena arah struktur marketnya masih cenderung bearish, biasanya di area-area higher low itu bisa menjadi titik pengamatan kita kalau teman-teman mau mencari entry sell-nya. Area higher low di time frame weekly ada di kisaran 4594, kemudian higher low selanjutnya ada di kisaran 4773 ya teman-teman. Nah sekarang kita turun ke time frame daily untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail. Di time frame daily ini juga arah struktur marketnya masih cenderung bearish ya teman-teman, masih belum terbentuk struktur bullish. Jadi kalau kita lihat berdasarkan time frame ini, mencari opsi sell di harga semahal mungkin juga bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Dan kalau berdasarkan time frame daily, maka untuk level higher low terdekat yang bisa kita amati yaitu di kisaran 4516 dan juga di kisaran 4593 ya teman-teman. Kemudian nggak lupa saya ingetin ya teman-teman, di hari Kamis besok tanggal 18 Juni sekitar pukul 1 dini hari ini ada pengumuman suku bunga Amerika ya teman-teman. Dimana untuk suku bunga Amerika ini diproyeksikan masih tetap ya teman-teman di kisaran 3,75% ya. Dan untuk efeknya ke market ini teman-teman harus memperhatikan FOMC press conference ya teman-teman, yang mana sekarang ketua The Fed sudah bukan Jerome Powell lagi ya teman-teman, dan digantikan oleh Kevin Warsh ya teman-teman. Dan tentunya nanti pernyataan Kevin Warsh ini akan sangat berpengaruh di market ya, kita amatin sama-sama aja ya. Tapi kalau saya biasanya cenderung menyikapi news seperti ini, saya sebaiknya nunggu sampai arahnya menjadi jelas ya teman-teman. Jadi saya nggak akan open posisi berspekulasi pada saat news ini berlangsung. Biasanya saya akan open posisi 1 hari setelah news ini berlangsung sambil melihat kira-kira kemana arah proyeksi ekonomi Amerika selanjutnya ya teman-teman. Dan tidak lupa di hari Rabu tanggal 17 Juni jam 8:30 malam ini ada event Presiden Trump Speaks ya. Walaupun di sini impactnya medium impact, tapi kita tahu kalau Trump sudah ngomong ya, itu juga perlu kita waspadai ya teman-teman, karena apapun yang Trump bilang itu bisa mempengaruhi pergerakan di market ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu ya untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.